Ketua KPK Firly Bahuri punya harta kekayaan 22,8 miliar rupiah berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ia sampaikan pada tahun lalu 2022. Saya akan mengajak Anda untuk melihat data kekayaan dari Firly Bahuri. Di sini bisa dilihat data hartanya mulai dari tanah dan bangunan lebih dari 10 miliar, alat transportasi dan juga mesin 1 miliar lebih, harta bergerak lainnya surat berharga tidak ada atau 0 rupiah, harta lainnya juga 0 rupiah. Kas dan juga setara kas ada lebih dari 10 miliar dengan total 22,8 miliar rupiah. Bahkan hutangnya juga 0 rupiah begitu ya. Ini total data yang diberikan hingga tahun 2022. Tapi perjalanannya selama beberapa tahun kita akan lihat bagaimana kekayaannya terus meningkat setiap tahunnya. Mulai dari 2019 memiliki 18,1 miliar rupiah kekayaan. Dan ini menurut rangkuman dari cnnindonesia.com, jumlah harta kekayaan Firly naik sekitar 1 miliar rupiah setiap tahunnya. Ia menjabat menjadi ketua KPK sejak 2019. Tadi kita lihat 2019 hartanya dimulai dari 18,1 miliar rupiah dengan rincian beberapa hal berikut ini mulai dari tanah dan juga bangunan lebih dari 10 miliar rupiah, ada alat transportasi dan juga mesin 1,1 miliar rupiah, kas dan juga setara kas 6,5 miliar rupiah. Kemudian naik di tahun 2020, 1 tahun kemudian naik 1 miliar lebih menjadi 19,5 miliar rupiah. Dari rinciannya tanah dan juga bangunan sekitar lebih dari 10 miliar, alat dan juga transportasi mesin 1,1 miliar masih sama, kas dan juga setara kas naik menjadi 7,9 miliar. 1 tahun berikutnya 2021 kembali naik menjadi 20,7 miliar atau naik sekitar tidak sampai 1 miliar begitu ya. Ini atau 1,2 miliar rupiah kenaikannya. Harta Firly berupa tanah dan juga bangunan 10,4 miliar, alat transportasi dan mesin 900,3 juta, kas dan setara kas ini 9,3 miliar. Dan LHKPN terakhir yang dilaporkan di 2022 tahun lalu ini kembali meningkat menjadi 22,8 miliar atau naik sekitar 1,1 miliar rupiah. Harta berupa alat transportasi mengalami kenaikan 1,7 miliar, kas dan setara kas juga naik menjadi 10,6 miliar, sementara tanah dan juga bangunan tetap berada di 10,4 miliar rupiah. Salah satu dari 4 pimpinan aktif Komisi Pemberantasan Korupsi berpeluang menggantikan Ketua KPK Firly Bahuri yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Jumat 24 November. Ari memastikan tidak ada kandidat lain dari luar kalangan pimpinan KPK saat ini. Firly sendiri baru akan diberhentikan tetap jika sudah berstatus terdakwa. Keputusan Presiden untuk pemberhentian sementara Firly Bahuri akan diteken oleh Presiden Joko Widodo setibanya di Jakarta usai melakukan kunjungan kerja ke daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 ya, yang merupakan pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2015 itu memang sudah diatur dalam pasal 33A bahwa ketika terjadi kekosongan pimpinan KPK menyangkut tentang ketua, itu dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. Kandidatnya kan dari pimpinan KPK yang saat ini. Penetapan Ketua KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo menjadi perbincangan karena posisinya masih menjadi Ketua KPK hingga kepres diteken oleh Presiden Jokowi. Yang kabarnya malam ini akan diteken begitu ya. Bergabung bersama kami malam hari ini di studio CNN Indonesia ada Ketua IM 57 Plus M Praswat Nugrah. Selamat malam Mas Praswat. Selamat malam Mas Reza. Jadi kita langsung mulai pada intinya. Bagaimana tanggapan Anda setelah Firly ditetapkan sebagai tersangka? Ya, jadi pertama kali tentu saja yang kita kritisi pada saat kemarin kita hadir di tanggal 23 ya, 1 hari setelah ditetapkan, itu tanggal 23 kita hadir bersama-sama teman-teman koalisi masyarakat sipil, teman-teman 57, ex-pegawai KPK yang disingkirkan oleh Firly, lalu kemudian ada mantan-mantan pimpinan KPK dan kita mengadakan sedikit seremoni syukuran dengan cara mencukur penggundulan beberapa teman-teman ya, ada Bang Novel, ada Pak Abraham Samad, ada Pak Koko dan lain-lain itu, Pak Harun Ar-Rasyid, Raja OTT juga gundul. Juga kita bawakan nasi goreng, 2 gerobak ke sana sebagai lambang dari bahwa gimmick-gimmick bisa menyelesaikan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan cara
menggoreng nasi dengan cara bersukaria seperti itu tidak berhasil dan it's not work. Ya. Lalu kemudian juga kita sampaikan di konferensi pers, kebetulan dengan waktu yang bersamaan juga saudara Alexander Marwata melakukan konferensi pers di dalam gedung dan dia menyatakan bahwa sampai hari ini saudara Firly Bahuri tetap masih aktif dan tetap bekerja seperti biasa. Oke. Which Itu is, yang menarik. itu yang konsekuensinya, artinya saudara Alexander Marwata sudah tidak patuh hukum dan melakukan perbuatan melawan hukum sebagai pimpinan KPK, tidak mematuhi pasal 32 ayat 2 dari Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa seketika seseorang pimpinan KPK terlibat menjadi tersangka pada kejahatan, maka statusnya nonaktif. Oke, baik. Tapi yang kita lihat faktanya kabar yang saya dapatkan begitu ya hari ini masih bekerja secara aktif di sana. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi di dalam KPK sebenarnya sudah diberikan satu sistem mekanisme kontrol. Makanya kita punya standar zero tolerance gitu. Ketika kemudian salah satu penyidik, penyelidik, penuntut, fungsional dalam melaksanakan tugasnya dia kemudian memiliki konflik of interest, maka dia wajib mundur dari sprindik, sprintgas, sprintut, dan sprintlead yang dia pegang. Itu di level pelaksana. Bagaimana kemudian seorang pimpinan KPK, bagaimana mungkin seorang pimpinan KPK yang sudah diperintahkan oleh undang-undang bahwa Anda harus nonaktif, ini tidak ada perintahnya di undang-undang loh. Yang para penyelidik, penyidik, dan lain-lain itu ketika dia melakukan tugas lalu kemudian konflik of interest, ada saudaranya kah, ada mantan atasnya, ada orang yang dekat sama dia dan lain-lain, terlibat dalam perkara, dia harus mundur dari sprindik. Ini diperintahkan undang-undang, lalu kemudian masih berkekeh bahwa saya tetap menjalankan tugas dan lain-lain. Ingat, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga penegak hukum. Lalu hukum kemudian tidak ditegakkan, lalu apa yang sedang dikerjakan oleh KPK? Oke, baik. Yang cukup menarik juga adalah ada statement yang berbeda. Tadi di awal Anda juga katakan ada press conference yang dilakukan oleh Alex Marwata. Mungkin kita punya cuplikannya, kita bisa lihat ada dua statement berbeda dari KPK pasca status tersangka dari Firly. Awalnya, Wakil Ketua Alex Marwata ini mengaku merasa tidak malu. Betul. Kita lihat videonya berikut ini. Kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan. Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti. Belum terbukti. Ya. Pak Tanak, kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus dipegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Dan statement berikutnya ada juga dari Nurul Gufron yang meminta maaf kepada publik mengenai apa yang terjadi begitu ya. Ada dua hal yang berbeda. Beda hanya waktu beberapa jam saja, tapi ada dua statement yang berbeda. Dan dari catatan kami ini bukan kali pertama ada dua pimpinan KPK yang berbeda pendapat. Tanggapan Anda? Soal perbedaan pendapat tentu saja sah-sah saja ya. Tapi soal kemudian tidak memiliki budaya malu, soal kemudian tidak menyadari bahwa KPK itu punya program naming and shaming, Mas. Jadi saudara Alexander Marwata ini sebenarnya harusnya belajar lagi mungkin ya soal pemberantasan korupsi, karena kita memiliki program naming and shaming. Salah satunya ada di LHKPN. Jadi kita itu kalau pejabat-pejabat negara yang tidak patuh terhadap durasi pelaporan LHKPN, misalnya harusnya 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali, kemudian dia tidak melaporkan, itu kita umumkan agar malu. Kenapa kok kemudian kita jadi standar ganda sekarang? Oh, kalau dijadikan tersangka ya sudah, nggak usah malu, nggak ada masalah. Kan kita ada praduga tak bersalah. Jadi lalu kemudian sudah stop saja program naming and shaming dan pengumuman dari LHKPN, siapa yang tidak melaporkan ya nggak ada masalah, santai-santai aja. Jadi ini ada satu program di pencegahan, itu adalah program jagoannya di KPK. Jangan-jangan sudah banyak yang lupa, saking terlalu sering mungkin memasak nasi goreng bareng-bareng atau bernyanyi bareng-bareng. Ini di layar kita juga tampilkan statement dari Nurul Gufron begitu ya, yang meminta maaf begitu tentang apa yang terjadi. Tapi yang cukup menarik yang Anda katakan tadi,
Berarti statement Anda seolah-olah mengatakan bahwa Alex ini berlindung di balik status praduga tak bersalah ini. Iya, jadi memang kadang-kadang kita agak-agak lucu bagi orang-orang yang tidak memahami prinsip dan asas hukum, equality before the law ataupun presumption of innocence yang disampaikan oleh Pak Alex kan presumption of innocence. Tapi dia lupa dengan standar-standar kekhususan KPK yang satu itu zero tolerance, kedua itu naming and shaming, ketiga kita sangat-sangat menjunjung tinggi integritas, dan keempat anti conflict of interest. Jadi harusnya mungkin perlu diinduksi ulang dan belajar lagi bagaimana menjadi seorang insan KPK seperti itu. Oke, Mas Praswat, ini kalau kita berkaca dari kasus-kasus korupsi yang ada, biasanya memang tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Ya, begitu pasti. ya. Tanggapan Anda, apakah IM 57 Plus ini melihat kemungkinan ada sosok lain yang terlibat? Kasus korupsi ini kasus yang unik. Jadi tindak pidana kejahatan korupsi ini itu pasti sifatnya jamak, Mas Reza. Tidak mungkin ada satupun tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh satu orang saja. Pasti dua orang atau lebih. Jadi kemungkinan ada pihak-pihak yang terlibat nyata, konkret, 5-5 kalau bahasa kami di penyidikan dulu, 5-5-nya pasti ada. Ada pihak yang membantu melakukan, turut serta melakukan. Saya kasih contoh sederhana aja. Itu ada sekian lembar tanda bukti penukaran money exchange dari dolar Singapura atau dolar US itu ya, yang disita oleh teman-teman Polda Metro senilai 7,4 miliar. Jadi proses rangkaian untuk memasukkan uang yang tidak sah menjadi uang dalam sistem perbankan atau sistem keuangan yang sah, itu pasti dilakukan oleh beberapa orang, tidak mungkin satu orang. Pasti ada yang membantu melakukan penukaran, lalu kemudian memasukkan sistem uang yang tadi tidak sah itu menjadi sah. Dan di situ juga ingat ada undang-undang TPPU, pencucian uang. Ketika terbukti kemudian hasil korupsi itu coba untuk disamarkan menjadi seolah-olah usaha yang sah, seolah-olah uang yang sah, dimasukkan ke dalam sistem keuangan yang sah, masuk satu pasal di TPPU. Oke. Lantas pertanyaan berikutnya, seberapa optimis Anda melihat kasus ini akan membongkar dengan beberapa tersangka lainnya? 100% saya optimis. Oke. Melihat sempat teman-teman kemudian memang secara jujur aja sempat teman-teman di koalisi masyarakat sipil dan lain-lain sempat agak pesimis ketika kemudian mengapa ini berlarut-larut dan lain-lain. Tapi ketika kemudian Bang Ade Safri Simajuntak konferensi pers dan kemudian membeberkan sebegitu lengkap dan rigidnya alat bukti yang dimiliki sampai ke penukaran falas, jumlah uang yang diterima, sekian puluh handphone yang disita dan lain-lain. Kita yakin bahwa abang-abang kita yang sekarang berdinas di Polda Metro, bareng dulu banyak mereka bareng sama saya di penyidikan di KPK, itu memang benar-benar menerapkan skill dan ilmu pengetahuannya sebagaimana kami dulu sama-sama bareng dinas di KPK. Oke, yang cukup menarik adalah ada juga statement Anda yang meminta agar Firly secepatnya ditahan begitu ya. Walaupun dari Polda Metro juga sudah mengeluarkan pencegahan, pencekalan menuju ke luar negeri begitu. Kenapa? Apakah itu kurang kuat? Mas Reza, kita kan punya insting ya. Selaku penyidik dulu, saya 15 tahun di KPK itu punya firasat dan insting. Kapan kita harus menahan seseorang. Dan itu memang agak sulit dijelaskan secara teoritik, tapi saya yakin senior-senior saya, abang-abang saya dan teman-teman saya, rekan-rekan saya di Polda Metro, itu pasti juga punya insting yang pas. Dan menurut saya, secepat-cepatnya Saudara Firly Bahuri harus ditahan. Mengapa? Karena seperti statement Saudara Alex saja, itu kan sudah kemudian memicu curiosity kita bahwa jangan-jangan masih memiliki kontrol yang kuat terhadap penanganan perkara, bahkan katanya kemarin masih memimpin ekspos gelar perkara. Artinya ada kemungkinan-kemungkinan untuk menghilangkan barang bukti, untuk menyimpan dokumen, untuk mengatur kesaksian dan lain-lain, itu ada kemungkinan karena masih menjabat sebagai
memiliki posisi yang superior di KPK. Saksi-saksi nanti yang akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya itu adalah staf-staf KPK. Jika apa yang kita harapkan kemudian Mas Reza paham ya maksud saya, apa yang kita harapkan dari seorang staf yang bosnya diperiksa, terus kemudian bosnya mengatakan bahwa misalnya bosnya mengatakan kamu mengatakan ini. Itu pasti akan mengikat secara psikologis dan itu nggak bisa kita pungkiri. Makanya oleh karena itu penonaktifannya segera mungkin, penahanannya pun sesegera mungkin. Untuk membuat garis demarkasi antara pembuktian, alat bukti, kesaksian dan si tersangka. Itu Mas Reza. Dan hingga saat ini informasi yang kami dapatkan kan memang masih aktif begitu ya, walaupun sudah berstatus sebagai tersangka. Menunggu penekanan ke Presiden Jokowi yang kabarnya malam ini akan dinaikkan. Dan itu perbuatan melawan hukum ya, aktifnya. Menurut Anda ada indikasi apa? Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menaikkan pengganti atau pemberhentian sementara dari kalau soal penekanan dan lain-lain itu secara administratif sebenarnya. Tapi secara substantif dan material, perintah undang-undang itu harus dilaksanakan langsung kontan oleh teman-teman di KPK. Terutama komisioner itu harus segera rapat dan menyatakan bahwa kita harus mematuhi hukum. Kita harus menonaktifkan salah satu komisioner kita. Karena mereka kan sifatnya korektif kolegial tuh. Tidak memiliki strata seharusnya. Tapi kenyataannya kan enggak. Nah, ini yang juga harus kita kritisi, Mas. Saya sedikit mau ngomong soal Prapit ya. Itu sebelum kemudian kan ini sudah diajukan Prapit tanggal 11. Kami IM57 itu sangat-sangat mensupport teman-teman Polda Metro Jaya dan nggak usah ragu bahwa Prapit itu kemudian seolah-olah menjadi celah untuk bisa lepasnya atau status tersangka seseorang karena teman-teman yang pernah di KPK tahu sekali kita sudah menghadapi Prapit itu ratusan kali dari berbagai macam tersangka, jadi tidak perlu ragu dan kita siap untuk saling support dan kemudian juga menguatkan alat bukti dan konstruksi hukum agar hakim yakin bahwa penanganan ini memang betul-betul sesuai dengan KUHAP. Selain itu satu lagi Mas dikit, selain itu juga kita ingat bahwa setelah P19 dan P21 dilimpahkannya tersangka ke penuntutan, maka proses peradilan Prapit itu harus gugur. Jadi jika kemudian teman-teman rekan-rekan saya di Polda Metro bisa segera menahan dan kemudian melimpahkan perkara ini ke kejaksaan, P19 dan P21 selesai, maka rangkaian Prapit yang ada itu akan gugur. Oke. Baik, satu lagi yang akan kita bahas, tadi ada statement juga mengenai siapa yang akan menjadi penggantinya. Salah satu dari 4 pimpinan KPK saat ini. Menurut Anda siapa sosok yang paling pas agar semangat kita untuk sama-sama pencegahan dari korupsi di Indonesia bisa tetap jalan? Sampai saat ini kami belum bisa menentukan karena ya seperti yang kita lihat bareng-bareng ya Mas, soal statement yang berubah-berubah, terus juga konsistensi terhadap nilai-nilai zero tolerance, nilai-nilai ketaatan hukum, pemahaman soal undang-undang KPK, pemahaman soal sistem dan program di KPK itu kita tidak menemui sosok yang tepat sampai saat ini pada teman-teman atau pimpinan-pimpinan yang saat ini sedang menjabat. Gitu, baik, kita tunggu saja dan sama-sama kita kawal mengenai kasus ini. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini Ketua IM57+, M. Praswatnugra. Terima kasih Mas Reza, selamat malam.